Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai PSM Makassar karena sudah lama ya saya ingin memberikan opini saya untuk PSM Makassar secara detail. Jadi memang di beberapa video saya mengenai PSM Makassar kan digabung dengan tim-tim lain ya. Jadi untuk berbicara secara detail ya memakan durasi yang cukup lama. Jadi kita langsung aja bahas untuk PSM Makassar. Di sini PSM Makassar setelah menjuarai Liga 1 ya di musim kemarin, setelah musim transfer dibuka, ini langsung banyak rumor-rumor yang terjadi ya. Pastinya kalian yang sering membaca media, ya mengikuti media-media mengenai berita transfer, pastinya adalah yang tahu ya kalau gosip-gosip pemain PSM Makassar ini didekati oleh tim-tim mana. Nah ini bagian dari serunya sepak bola Indonesia sebenarnya. Nggak cuma Indonesia sih, di seluruh dunia juga sama lah. Karena apa? Ya musim transfer ini ya sebenarnya momen dimana kita tuh sedikit deg-degan gitu loh. Dalam arti kata jangan sampai pemain yang saya sukai di tim kesayangan kita justru pindah di musim transfer. Nah inilah serunya musim transfer ya. Dan di sini PSM Makassar memang langsung mendapatkan banyak rumor. Contohnya ya, ini dari media sosial saya baca-baca, duo Sayuri yang gosipnya ke Dewa United, lalu Ananda Rehan sempat dirumorkan ke Arema, lalu Sananta ya rumornya dulu ke Persija Jakarta, tapi sekarang justru rumornya ke Persis Solo. Nah ini kan seru sekali kalau kita berbicara tentang rumor transfer. Lalu perpanjangan kontrak dari Kenzo, lalu Everton, apakah mau diperpanjang atau tidak? Ini kan kita sama-sama menunggu kepastian ya. Nah inilah menurut saya serunya musim transfer, di mana setiap bulan Mei lah ya, bulan Mei sampai Juli, lalu Januari, ya ini musim transfer yang cukup membuat kita sedikit deg-degan. Dan di sini memang kalau kita lihat PSM Makassar memang tidak terlalu aktif dalam membeli pemain dan menjual pemain atau merombak pemain. Itu karena memang yang saya bilang manajemen dari PSM Makassar ini sangat serius untuk mempertahankan skuad intinya di musim lalu. Dan inilah yang saya bilang kekuatan PSM Makassar menurut saya di musim depan adalah bisa mempertahankan pemain-pemain intinya di musim lalu. M. Arfan, Pluim, Rashid Bakri, ya, Ananda Rehan kemarin sudah resmi diperpanjang, Erwin Kutawa, Yuran yang juga tinggal nunggu kepastian resmi, ya. Lalu ada Saifuddin Tahar, Akbar Tanjung, Kenzo, Everton, duo Sayuri, Pluim, Zaki, ya. Lalu ada Detan, ini kan sudah resmi diperpanjang semua. Nah ini yang saya bilang bahwa memang manajemen PSM Makassar lebih serius untuk mempertahankan skuad lamanya. Dan inilah salah satu bukti bahwa dengan skuad intinya, ya ini PSM Makassar bisa meraih prestasi. Maka dari itu kekuatan dari PSM Makassar baik di musim kemarin dan musim depan, ya saya kira sudah memenuhi semua komposisi pemain yang diinginkan oleh Bernardo Tavares. Karena saya tahu ya, Bernardo Tavares ini paling disiplin. Saya waktu nonton PSM Makassar ya di Stadion Jatidiri Semarang, itu saya melihat bagaimana kedisiplinan dari Bernardo Tavares. Kalau maunya A, ya sudah A, nggak mau pindah-pindah pilihan lagi. Nah ini yang saya lihat dari bagaimana personal ya dari Bernardo Tavares yang memang kekeh ingin mempertahankan pemain-pemain yang masuk di skemanya, dan itu sudah terbukti. Inilah yang saya perlu apresiasi bagaimana manajemen dengan Bernardo Tavares ini saling mendukung ya, saling mensupport untuk menemukan skuad ya dari PSM Makassar yang tetap bagus. Nah lalu bagaimana dengan rumor ya dari masalah Sananta ke Persis Solo? Ini kan banyak sekali yang kita saling DM-an di Instagram ya, kita saling berbicara, saling ngobrol dengan beberapa subscriber saya dari PSM Makassar. Sebenarnya untuk Sananta ya, ini sesuai dari analisa saya tetap bilang bahwa Sananta ini striker bagus. Memang baru terlihat permainannya bersama PSM Makassar ya, atau boleh dibilang Sananta bisa melejit gitu ya karena dari PSM Makassar. Itu jelas karena bersama tim lamanya Sananta belum terlihat atau pamornya belum naik lah. Nah ketika bersama PSM Makassar ya Sananta bisa memberikan gol, lalu bisa memberikan prestasi kepada PSM Makassar menjadi juara 1. Nah ini memang ada kontribusi yang cukup bagus dari Sananta.
Dan Sananta walaupun memang banyak sekali mendapatkan support dari Yance, dari Jakob, Luwim, atau Everton, tapi kembali lagi, finishing dari Sananta ini bagus. Positioning dari Sananta ini bagus. Jadi bukan berarti Sananta ini bagus karena banyak mendapatkan supply, ya, atau karena banyak supportnya ke Sananta. Yaitu memang salah satu bagian dari bagaimana Sananta bisa menciptakan gol. Tapi mengenai keputusan akhir di mana Sananta bisa menciptakan gol, itu kan kembali lagi ke kualitas permainan Sananta. Jadi ini menurut saya Sananta tetap pemain bagus. Ya, dan bagaimana jika misalkan akhirnya Sananta hengkang gitu ya. Ya saya kira tentunya kehilangan pasti kehilangan karena sampai saat ini PSM Makassar belum mendapatkan pemain baru atau penggantinya. Ya, Donald Bisa yang sudah diperpanjang juga kita tahu di musim kemarin gak terlalu banyak menit bermainnya. Lalu posisi Sananta juga berapa kali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares ketika PSM Makassar tertinggal atau Bernardo Tavares ingin menciptakan gol. Ini biasanya PSM Makassar memainkan dua striker, Everton dengan Sananta ya. Kalian bisa cek video-video saya mungkin yang mengikuti sudah tahu ya bahwa Bernardo Tavares juga sering di pertengahan babak kedua gitu ya, itu memainkan dua striker untuk menciptakan gol. Nah inilah yang kita masih menunggu apakah memang Sananta rumornya ini benar ke Persis Solo karena kan karena ini belum ada kepastian resmi ya dari PSM Makassar, jadi saya nggak berani untuk memberikan komentar. Tapi misalkan pun ya Sananta akhirnya pindah, lalu nanti pemain depan sementara hanya ada Everton dan mungkin Donald Bisa, saya sudah pernah bilang bahwa skema permainan dari PSM Makassar di bawah dari Bernardo Tavares ini nggak mempengaruhi satu pemain saja, tapi ke seluruh pemain. Jadi untuk kehilangan Sananta ya, misalkan ini ya artinya skema permainan dari PSM Makassar menurut saya nggak akan berubah dan tidak akan terpengaruh dengan kepindahan Sananta. Tapi yang berpengaruh adalah bagaimana nanti pemain pengganti dari Sananta misalkan hengkang, siapakah pengganti Sananta yang bisa tajam juga untuk menciptakan gol. Itulah yang menurut saya tinggal kembali lagi ke kualitas pemain. Everton juga sebenarnya pemain bagus, berapa kali bisa menciptakan gol. Tapi kita tahu ya, Everton dan Sananta ini seringkali bergantian menjadi starting. Karena ketika Sananta lagi bagus, Sananta yang diberikan waktu lebih banyak menjadi starting line up. Tapi ketika Sananta lagi ngeflow, di sini baru Everton yang bermain menjadi starting line up. Nah ini yang saya kira ya kita masih menunggu. Karena kan gosipnya ada M. Ridwan ya. Ini mantan pemain Persik Kediri dan Dewa United yang masuk dalam pinangan dari PSM. Ini masih rumor. Lalu ada Lerby. Ini saya sudah pernah bilang di video Bali United ya, Lerby ini sebenarnya striker bagus. Cuma sayangnya di Bali United nggak mendapatkan menit bermain. Ya, inilah yang masih kita tunggu dan tentunya jangan terlalu kalau boleh dibilang tegang sekali ya. Kita santai aja untuk menikmati transfer pemain dari PSM Makassar karena tentunya ya kembali lagi ke manajemen dan Bernardo Tavares. Artinya mereka sudah siap kehilangan, ya pasti siap untuk ada jalan keluarnya ya. Jadi bukan semuanya serba mendadak, itu enggak. Pasti sudah ada planning yang dilakukan dari manajemen dan Bernardo Tavares. Apalagi PSM Makassar masih memiliki satu pemain ASEAN dan satu slot pemain asing. Ini kan dua pemain yang memang masih kosong ya. Gosipnya ada nama Ronaldo gitu ya. Tapi saya nggak tahu bagaimana perform dari pemain asing ini yang gosipnya ke PSM Makassar. Jadi kita masih menunggu aja untuk PSM Makassar siapakah pemain yang akan datang dan yang menurut saya paling bagus yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar sejauh ini adalah bisa mempertahankan skuad intinya di musim lalu dengan di musim depan nanti. Inilah transfer terbaik menurut saya dan transfer terkuat dari PSM Makassar di mana harapan PSM Makassar yang targetnya harus bisa back to back ya pastinya. Ya ini tentunya ada harapan ya. Jadi untuk PSM Makassar, supporter PSM Makassar sama-sama kita kawal apapun yang terjadi untuk PSM Makassar atau misalkan pemain-pemain yang kita cintai ternyata harus pindah, ya sudah kita relakan saja karena nggak semua pemain PSM Makassar akan abadi. Tapi PSM Makassar lah yang selalu abadi dengan supporter PSM Makassar. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.